Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Bang Kids yang bukan bunga bangkai, apalagi bangkit dari kubur cuy. Oke, jadi untuk konten hari ini langsung saja. Jadi untuk konten hari ini seperti di thumbnail, yaitu build all rounder. All rounder itu kan artinya serba bisa. Jadi untuk konten ini aku akan menjelaskan tentang build yang bisa mengcounter semua hero cuy. Itu entah hero mage ataupun hero physical, dan entah itu hero ngebrush ataupun yang DPS. Jadi untuk build ini serba bisa lah, jadi kayak gitu cuy. Dan untuk cara main seperti biasa, yaitu kita bantu jungler dulu, setelah itu kita bantu clear minion mid, setelah itu kita rotasi cuy. Dan untuk rotasinya itu entah ke bawah ataupun ke atas, itu sesuaikan sama kondisi tim kalian. Oke, dan ini langsung saja aku mulai dari emblemnya dulu cuy. Bentar, ini aku bantu dulu karena di gold lane ini di GB cuy nya. Oke, dan ini bisa mati sih. Aku memiliki revatless, masih memiliki revatless cuy. Dan oke, aku lanjutkan ke emblemnya. Jadi untuk emblemnya sendiri, bentar, kok rame amat. Oke, jadi untuk emblemnya sendiri ini aku menggunakan emblem tank cuy. Dan untuk fungsinya untuk emblem tank ini yaitu kayak gini. Jadi untuk emblem tank ini memiliki atribut, aku baca dulu dari HP. Jadi untuk emblem tank ini ada penambahan HP sebesar 500 cuy. Dan ini aku ingatkan, kalau Balerik ini membeli ataupun memakai emblem ataupun talent yang ada penambahan HP-nya, dia akan memberikan ekstra HP 30% cuy. Aku contohkan, umpamanya kalian membeli item Kurset Helmet, itu kan ada penambahan darahnya sebesar 1200. Terus kalau dipakaikan Balerik untuk Kurset Helmet ini, darah yang kalian dapatkan itu bukan 1200 cuy, melainkan 1200 plus 30% dari 1200. Ya kira-kira kalian akan mendapatkan 1500 plus lah dari item Kurset Helmet, bukan 1200, karena di pasif Balerik itu ada penambahan HP-nya cuy. Jadi kenapa ini aku memakai emblem tank, karena ada penambahan HP-nya. Jadi ini sinkron lah. Terus untuk emblem tank sendiri ini juga ada penambahan hybrid defense sebesar 10. Jadi kalau kalian itu menggunakan emblem tank, kalian itu akan lebih kuat cuy, karena memiliki hybrid defense. Hybrid defense itu adalah physical defense dan magic defense cuy. Dan ingat kata-kataku tadi itu dan, bukan atau. Jadi hybrid ini adalah penambahan, intinya magic plus physical defense cuy. Terus di emblem tank ini juga ada penambahan HP regen. Jadi untuk pemulihan skill 2 ataupun kalau kalian itu menggunakan talent Gravesmith, itu untuk pemulihannya itu akan lebih deras lagi cuy. Terus aku lanjutkan ke talent kedua cuy. Jadi untuk talent kedua ini aku menggunakan Vitality. Jadi untuk Vitality ini kenapa aku pakai? Karena di Vitality ini memberikan 225 HP cuy. Jadi ini lagi-lagi sinkron sama pasifnya si Balerik tadi. Terus aku lanjutkan ke talent kedua cuy. Jadi untuk talent kedua ini aku menggunakan Tenacity. Dan untuk fungsinya Tenacity ini sendiri yaitu meningkatkan defense saat HP rendah. Saat HP di bawah 50% akan meningkatkan 15 physical dan magic defense. Jadi kalau kalian sekarat terus menggunakan talent Tenacity ini, kalian itu akan lebih kuat cuy untuk nebe teman kalian. Terus aku lanjutkan ke talent ketiga cuy. Jadi untuk talent ketiga ini aku menggunakan Consumptive Blast. Bentar, ini aku sekarat cuy. Oke, dan pakai Revatless. Apakah bisa menghilang? Ini Tigreal dan kita skill 1 kena taunt kau dan menghilang cuy. Oke, aku lanjutkan ke talent 3 ini yaitu Consumptive
blast. Jadi untuk talent ini fungsinya yaitu damage area efek berdasarkan HP. Jadi untuk fungsinya yaitu semakin darah kita itu banyak, untuk damage dari talent ini akan semakin meningkat cuy. Yaitu untuk penjelasannya kayak gini, setelah basic attack berikutnya memberikan 100 plus 7% total HP magic damage ke lawan di sekitar dan memiliki cooldown 15 detik cuy. Jadi untuk konsumsi blast ini semakin banyak darah kita akan memberikan damage lebih besar, dan ini harus diaktifkan dengan basic attack ya. Dan untuk kelebihan ini bagus banget untuk early game karena bisa membantu ngebuff ataupun ngebuff jungler kita itu lebih cepat. Dan yang kedua, kalau sudah late game, kalau kita membeli item yang ada penambahan darahnya, untuk pasif talent ini akan semakin sakit cuy. Soalnya ini berdasarkan 7% total HP, jadi berdasarkan HP lah. Oke, jadi kayak gini aja untuk penjelasan tentang emblem dan talent. Terus aku lanjutkan ke build-nya cuy. Jadi untuk build-nya sendiri aku mulai dari sepatu. Jadi untuk sepatunya ini aku menggunakan Talk Boot cuy, karena di Talk Boot ini ada pengurangan efek sisi. Jadi kita lebih enak lah untuk ngecounter hero-hero yang banyak sisinya. Plus di Talk Boot ini juga ada penambahan magic defense. Jadi kalau ngelawan hero mage-mage itu agak kuat cuy untuk early game-nya. Terus setelah itu, karena di sini aku sudah memakai sepatu yang mengcounter damage magic, kita lanjut ke item untuk mengcounter damage physicalnya cuy. Jadi aku memakai Stilak Pad bisa ataupun Dreadnought Armor. Jadi untuk Stilak Pad yang atas ini untuk ngecounter kalau musuhnya itu memakai hero yang bersifat attack speed tapi damage-nya physical damage cuy. Terus untuk Dreadnought Armor sendiri, kalau musuhnya itu menggunakan hero-hero yang menggunakan skill cuy tapi damage-nya physical attack, jadi itu bisa di counter menggunakan Dreadnought Armor untuk early gamenya. Terus aku lanjutkan ke item selanjutnya, kalian bisa menggunakan ini Molten Essence. Setelah itu kalian lanjut menggunakan Corset Helmet cuy. Dan kita tahu kan untuk Corset Helmet ini sendiri habis di buff, yaitu bisa ngurangin 9 hybrid defense musuh cuy. Jadi untuk early gamenya ini enak banget. Terus setelah itu kalian lanjut ke item dominan ataupun anti kuiras. Ini sesuaikan saja sama musuhnya cuy. Bentar, dan ini mati duluan, terlanjur ulti pula. Oke, aku lanjutkan ke item selanjutnya saja. Jadi untuk item selanjutnya kalian menggunakan COD cuy. Dan untuk fungsinya COD yaitu kalian akan memperoleh 4,5 plus 0,5 level hero hybrid defense selama 6 detik saat memberikan magic damage ke hero lawan. Dapat disetak hingga 6 kali, dapat memperoleh satu setak setiap 0,4 detik cuy. Dan untuk pasif unik kedua yaitu saat HP kalian itu di bawah 50% akan mendapatkan pemulihan HP, dan apabila mana kalian itu di bawah 50% akan mendapatkan pemulihan mana juga cuy. Jadi di sini bisa disimpulkan untuk COD ini ibaratkan sebagai pengganti Radiant Armor dan Blade Armor cuy. Oke, karena ini aku sudah hidup kembali, aku lanjutkan ke item selanjutnya saja. Jadi untuk item selanjutnya itu ada Twilight Armor cuy. Jadi untuk fungsinya Twilight Armor ini kayak gini. Setelah menerima lebih dari 500 damage dalam sekali serangan, damage yang berlebih dari jumlah tersebut akan berkurang 20 plus 0,2% total HP dan memiliki atribut yaitu 1200 HP plus 15 physical defense. Intinya untuk Twilight Armor ini untuk mengganti item anti kuiras ataupun Athena Shield cuy. Jadi Athena Shield itu untuk ngecounter hero mage yang berdamage ngebras, sedangkan untuk anti kuiras itu untuk ngecounter hero physical yang berdamage ngebras. Dan kita tahu kan biasanya hero-hero yang mengandalkan damage ngebras itu menggunakan skill, jadi itu bisa di counter menggunakan anti kuiras ataupun Athena. Dan Athena dan anti kuiras ini bisa disimpelkan menjadi item Twilight Armor cuy. Jadi fungsinya Twilight Armor itu kayak gitu. Terus kalau kalian tanya nih,
apa, di musuhnya itu MM-nya itu bersifat attack speed, terus di musuhnya itu juga ada mage yang ngebus, plus ada ESP-nya itu yang ngebus pula, intinya ESP assassin lah. Jadi kalau kayak gitu kalian bisa menggunakan item setelah Crusade Helmet itu dominan S saja untuk ngecounter hero yang bertipe attack speed. Setelah itu untuk item setelah COD yang Twilight Armor itu tetap Twilight Armor saja cuy, untuk ngecounter hero ngeburstnya. Jadi kayak gitu ya, kalau musuhnya itu ada hero bertipe attack speed plus ada ngeburstnya yang bersifat physical plus ngeburstnya bersifat magic, kalian bisa combo dominan Twilight Armor cuy. Terus aku lanjutkan ke item selanjutnya. Jadi untuk item selanjutnya ini terserah kalian cuy. Kalau kalian itu pengen nggak bolak-balik ke base, kalian bisa menggunakan Guardian Helmet. Tapi kalau kalian itu takut mati, kalian bisa menggunakan Immortal. Terus kalau musuhnya itu ada 3 mage, kalian juga boleh menggunakan item terakhir itu kalian tambahin Athena ataupun Radiant, itu nggak masalah. Ataupun di musuhnya itu ada hero yang berdamage kritikal terus kalian itu takut, kalian juga bisa menggunakan Blade Armor juga cuy untuk item terakhir. Jadi untuk item terakhir ini terserah kalian saja. Oke, jadi kayak gitu ya untuk penjelasan tentang build-nya cuy. Bentar, ayo kita gas saja, ini bisa ini. Oke, dan ini aku sudah kuat sekali cuy. Nah, ayo ya, ini dapat satu si aman. Terus untuk spell, jadi untuk spell ini ada 3 rekomendasi dariku cuy. Yang pertama itu ada flicker, dan ini sesuaikan ya. Jadi untuk flicker ini kalau musuhnya itu kira-kira nggak bisa kalian jangkau, contohnya kayak MM Granger, MM Brody, terus MM siapa lagi ya, Layla juga bisa. Pokoknya yang jarak jauh-jauh itu kalian bisa counter menggunakan spellnya itu flicker cuy. Terus untuk spell Revitalize, jadi untuk spell Revitalize ini kalian gunakan kalau kalian itu yang nebe sendirian alias ESP kalian itu tipis lah. Dan kalau kita main solo kan biasalah, walaupun kayak Gatot kayak gini terus di build magic itu biasa. Jadi usahakan untuk spellnya untuk Revitalize ini kalian juga bisa pakai cuy kalau kalian itu ragu-ragu sama ESP kalian. Terus untuk spell terakhir ini ada Fengean. Jadi untuk Fengean ini sebenarnya enak cuy kalau kita mabar, soalnya kalau kita mabar kan bisa interaksi sama temen lah. Jadi untuk spell Fengean ini enak banget kalau ESP nya itu tebel, intinya untuk yang nahan damage itu bergantian, ini enak cuy. Tapi kalau soal solo rank ini ya tahulah, kadang-kadang walaupun hero ESP nya itu tebel kayak Barat, kayak Gatot, kayak Hilda, itu di build-nya damage cuy. Jadi kalau dipaksa Fengean ya tim kita akan rungkat karena kita nggak terlalu kuat untuk nebenya, alias kita tidak terlalu bisa menahan terlalu banyak damage. Beda cerita kalau kita itu menggunakan Revitalize terus main solo rank, terus ESP nya itu kebetulan itu hero tank tapi di build damage, ini tetap bisa kayak kuat lah nebenya. Oke, jadi kayak gitu aja untuk penjelasan tentang spellnya cuy. Bentar, ini aku kejar Cyclin sama Gatot lah. Ini kalian tahu lah, ini kayaknya di build damage sih Gatotnya. Nah, sekali hit kayak gitu cuy. Ya susahnya kalau main solo rank itu kayak gini, kadang-kadang kita berekspektasi yaitu ESP nya tebel tapi ya ternyata di build damage. Dan ini kayaknya end. Jadi kayak gini aja untuk penjelasan konten hari ini cuy. Tetapi kalau kalian masih bingung, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Aku Bangkit mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.